nama saya Lestari Borusilaban. Perkenalkan, nama saya Reni Herayani Manik. Kenalkan, nama saya Winnie Zorila Sinamo. Nama saya Meletius Wakwahan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan judul Sejarah Perkembangan Gereja Pentakosta di Indonesia oleh dosen pengampu yakni Bapak Ronald Sagala MTH. Selamat menyaksikan. Sejarah Gereja Pentakosta di Indonesia. 1. Zaman pra-kemerdekaan. Jauh sebelum NKRI berdiri, GPDI sudah hadir di bumi Indonesia. Tepatnya di bulan Maret tahun 1921, benih Pentakosta pertama kali menyentuh negeri ini lewat kedatangan dua keluarga misionaris warga negara Amerika keturunan Belanda. Gereja ini lahir di tengah-tengah semangat kebangkitan nasional yang sedang mengemuka saat itu antara era Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928. Barangkali dengan nuansa itu, para founding father GPDI turut memberi kontribusi dalam membentuk visi keindonesiaan dengan memberi nama organisasi gerejawi yang didirikan itu. Gereja Pentakosta di Indonesia walaupun masih dalam bahasa Belanda, De Vincers Gemeenten in Nederlands, Indi. Kata Indi diartikan kaum Hindia yang kemudian dikenal sebagai Indonesia. Tak dapat disangkal bahwa jauh sebelum era kebangkitan nasional tersebut di atas, sudah ada gereja-gereja dari aliran utama lainnya yang telah eksis di negeri ini. Walaupun dalam pemberian nama masih cenderung bernuansa kedaerahan seperti GMIM Minahasa, GPM Maluku, HKBP Sumut, GMIT Timur, dan lain-lain. Namun, lebih dari semuanya, suatu fakta yang tak terbantahkan bahwa GPDI bersama gereja-gereja aliran utama tersebut bukanlah orang asing di negeri ini. Alasan pertama, kami sudah ada di sini jauh sebelum negara ini berdiri. Kedua, sekecil apapun perannya, kami memiliki andil dalam sejarah perjuangan bangsa ini. Artinya, berhak memiliki ruang hidup dalam bertumbuh di negeri ini bersama semua elemen bangsa lainnya. Kedua, lahirnya Gerakan Pentakosta. Gerakan Pentakosta adalah lanjutan dan gerakan kesucian atau Holiness Movement yang mulai muncul dari kelompok Metodis pada dasawarsa 1830-an atau pertengahan abad ke-19 karena pertumbuhan rohani yang dirasakan mulai stagnan pada gereja tersebut di masa itu. Seperti diketahui bahwa semangat kerohanian Metodis pun diilhami oleh kelompok Pietisme yang muncul pada abad-abad sebelumnya di gereja-gereja arus utama lainnya seperti Lutheran dan Calvinis. Hal ini dikarenakan gereja yang mulanya diandalkan mengusung nilai-nilai pembaharuan dan pencerahan rohani mulai terjebak dalam rutinitas sehingga melembaga dengan kuat menyebabkan pertumbuhan serta kehidupan rohani mulai melemah. Dea Aritona, dosen sejarah gereja STT Jakarta, dalam sebuah bukunya mengemukakan aliran Pentakosta adalah merupakan salah satu di antara berbagai aliran gereja yang pemunculannya dan perkembangannya paling spektakuler pada abad ini. Dalam waktu kurang dari setengah abad, ia telah tersebar ke seluruh dunia dan berhasil menghimpun jutaan pengikut. Apalagi setelah gelombang pertama yang berlangsung pada awal abad dan disusul dengan gelombang kedua sejak dasawarsa 1960-an yakni Pentakosta baru, Neopentaktolisme karismatik. Misionaris pertama Pentakosta yang datang ke Indonesia adalah Rev. Dr. Richard Van Calveren, 43 tahun. Poin yang ketiga yaitu embrio gerakan Pentakosta di Indonesia. Tokohnya yaitu William Henry Oppler. Dia adalah seorang warga negara Amerika keturunan Inggris yang lahir di Nottingham pada tahun 1875. Beliau adalah tokoh di balik pergerakan Pentakosta di Indonesia. Pada tahun 1914, ketika beliau sedang bekerja sebagai seorang mandor di Glacier National Park,
Tuhan memanggil beliau dan istrinya melalui sebuah penglihatan untuk pergi ke kota Sikli. Dan menyerahkan kehidupannya secara full-time melayani Tuhan. Di kota tersebut kemudian beliau mendirikan dan memimpin gereja Bethel Temple pada tahun 1919 dalam sebuah KKR besar yang dipimpinnya di bawah tenda-tenda raksasa yang dapat menampung ribuan orang di tepi Great Lake Sikli. Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa dan banyak jiwa dimenangkan. Ratusan orang dibaptis selam dan menerima kepenuhan Roh Kudus yang disertai dengan bahasa lidah, serta banyak pula yang menerima visi untuk panggilan melayani Tuhan secara full-time. Kemudian pada saat itu Sikli menjadi pusat penginjilan Pentakosta ke arah barat laut. Dari sini banyak para misionaris yang diutus ke berbagai penjuru dunia yang kemudian turut berperan dalam pergerakan Pentakosta di negara-negara tersebut. Ada dua keluarga yang saat itu menerima panggilan Tuhan ke Indonesia, yakni yang pertama keluarga Rev Coolidge A dan istri bersama dua orang anak mereka yang bernama Jenny dan Corey, serta keluarga Rev Derek Richard Clever dan istri. Melalui nubuatan dan penglihatan yang ajaib, Tuhan menyatakan panggilan kepada dua keluarga tersebut untuk pergi ke sebuah negeri yang sangat jauh, yaitu Nitliach of India, atau sekarang adalah Indonesia. Panggilan mereka masih terus diuji oleh pendeta W.H. Ofler beberapa waktu lamanya, dan setelah diteguhkan melalui berbagai proses yang ajaib, maka pada tanggal 4 Januari 1921 berangkatlah kedua keluarga misionaris tersebut dari kota Sydney, Wesley dengan menumpang kapal laut KM Suwamaru melintasi Samudra Pasifik, menyikapi pelabuhan Yokohama, Osaka, Hong Kong, dan tiba di Batavia tepatnya pada bulan Maret tahun 1921. Inilah awal dari kegerakan Pentakosta di Indonesia yang sekarang telah merambah ke seluruh wilayah tanah air, bahkan sampai ke mancanegara. Poin yang keempat yakni proses badan hukum. Dari Batavia, kedua hamba Tuhan tersebut datang dari Bethel Temple, Sydney, USA, melanjutkan perjalanan dengan mengendarai kereta api ke Pulau Bali. Namun pada saat itu mereka mengalami penolakan yang kuat dari imam-imam Hindu dan tua-tua adat setempat. Maka pada akhir tahun 1922 mereka pergi ke Surabaya dan kemudian terus ke Cepu, Jawa Tengah. Di kota Cepu tersebut terbentuklah jemaat Pentakosta yang pertama di Indonesia. Dr. H.L. Stenduk dalam bukunya Sejarah GBI menulis bahwa jemaat pertama di Cepu ini adalah F.G. van Gesel serta putra-putra Indonesia yang bekerja di perusahaan minyak Belanda di Cepu Ziwi. Karena kemajuan yang pesat dan atas usaha jemaat pertama yang berpendidikan tersebut, maka di tanggal 4 Juni tahun 1924 pemerintah Hindia Belanda mengakui eksistensi jemaat ini sebagai sebuah vereniging atau perkumpulan dengan nama De Pinkster Gemeente in de Nederland ini, dan oleh kuasa Roh Kudus serta semangat pelayanannya yang tinggi, maka jemaat-jemaat baru pun mulai bertumbuh di mana-mana. Di tanggal 4 Juni tahun 1937, pemerintahan meningkatkan pengakuannya kepada pergerakan Pentakosta dari status vereniging menjadi Kerkgenootschap atau persekutuan gereja berdasarkan Standblad 1927 nomor 156 dan 532 dengan Beslit pemerintahan nomor 33 tanggal 4 Juni tahun 1937, dan nama De Pinkstergenis in Nederland ini berubah menjadi De Pinkers in Nederland ini. Kemudian pada zaman penduduk Jepang tahun 1942, nama berbahasa Belanda itu diubah menjadi Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI. Ketika itu ketua badan pengurus OEMEUM atau Majelis Pusat sekarang, yaitu Pendeta H.N. Rutkat, ketua umum Majelis Pusat GPDI sekarang. Maka di tahun 1973 terbit surat pengakuan dari Departemen Agama Republik Indonesia nomor E/7/156
yang menegaskan bahwa GPIDI adalah kelanjutan dari Badan Hukum Kerjenitus de Inkrich in Nederland Indië sesuai standar tahun 1937 nomor 368 tahun 1988 Departemen Agama Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melalui keputusan nomor 30 tahun 1988 pada tanggal 3 Februari 1988 menyatakan bahwa GPDI adalah lembaga keagamaan yang bersifat gereja. 5. Perkembangan awal. Peranan para pionir yang menjadi jemaat pertama di Cepu dan lapisan berikutnya yang telah menabur benih Pentakosta dengan kabar Injil sepenuh patutlah dikenang sebab oleh perjuangan mereka pohon GPDI telah bertumbuh dengan lebat ke seluruh pelosok Indonesia bahkan sampai ke mancanegara. Mereka antara lain Pendeta H.N. Rungkat yang merambah ladang di Pulau Laos atau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, dan lain-lain. Tahun 1926 Pendeta Nan Lohi menjangkau Kepulauan Maluku atau Amahasa yang kemudian disusul oleh Pendeta Yok Siloidil. Tahun 1928 PM Sip Lumonding menabur ladang penginjilan Yogyakarta. Tahun 1929 Pendeta Julianus Repi dan PDIA Tambuwun menggempur Sulawesi Utara di waktu kemudian oleh Pendeta A. Yokom, Pendeta J. Lumenta, Pendeta Runtu Walayulan, dan bergabung pula Pendeta E. Lesmasa yang datang dari Amban. Tahun 1930 Pendeta Debor disusul Pendeta E. Pati Radiawenwane dan Pendeta A. Evasel ke Kalimantan Timur. Tahun 1932 Pendeta R.M. Soe Prato mulai membantu pelayanan di kemudian Singosari dan tahun 1937 ke Sitiarjo, Malang Selatan. Tahun 1933 Pendeta A.E. Siwi menabur ke Pulau Sumatera atau Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, dan kemudian ke Sumatera Utara. Tahun 1935 Pendeta Silei merintis pelayanan di Kupang, NTT. Tahun 1939 dari Sulut atau Ternate Pendeta E. Lesnusa ke Makassar. Tahun 1940 Pendeta JMP Batubara menebas ladang Kalimantan Barat atau Pontianak. Pendeta Yonatan Itar pelopor Injil Pentakosta di Irian Jaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh pengorbanan mereka. GPDI bertumbuh dengan pesat. Keenam, kronologi perpecahan. Selain perkembangan tersebut, perlu juga beberapa perpecahan yang kemudian melahirkan gereja-gereja baru, di mana para pendiri adalah orang-orang GPDI. Antara lain tahun 1932 itu juga Pendeta Thiesen berpisah dan membentuk gereja Pinster Beweging. Tahun 1941 Pendeta di Sinaga mendirikan gereja Pentakosta Sumatera Utara. Tahun 1946 Pendeta Tahok Tiwan keluar dan membentuk gereja Isa Almasih. Tahun 1948 Pendeta R. Siburian keluar dan membentuk gereja Pentakosta Sumatera Utara. Tahun 1992 Pendeta Ho Leong Seng atau Dr. H.L. Senduk pendiri gereja GBI bersama P. Van Gesel mendirikan GBIS Gereja Betel Injil Sepenuh dan gereja GBI S. Ini kemudian pada tahun 1970 lahirlah GBI Gereja Betel Indonesia. Dari GBI ini pula kemudian sekitar tahun 2005 lahir gereja Bethany Indonesia dan gereja Tiberias Indonesia. Tahun sebelumnya pada tahun 1936 misionaris R.M. Devin dan R. Busby keluar dan 1959 Pendeta Ishak Leu mendirikan gereja Pentakosta Pusat Surabaya atau GPPS, membentuk gereja sidang-sidang jemaat Allah. Tahun 1991 Pendeta Theodorus W. Korompis mendirikan gereja Pentakosta di Indonesia atau GPT yang kemudian menjadi GSPDI. Sebelumnya tahun 1943 beliau telah berpisah dari GPD.
Sebagian besar, kurang lebih 75 sinode gereja anggota PGPL, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta di Indonesia, saat ini berasal dari pohon-pohon besar GPDI. Dapat ditambahkan bahwa penyebab perpecahan lebih banyak pada masalah perbedaan visi organisasi dari masalah doktrin. Pendidikan. Perkembangan GPDI yang pesat hingga ke seluruh pelosok tanah air tidak lepas dari peran lembaga-lembaga pendidikan Alkitab yang dimilikinya. Itu berkat Vini para Founding Fathers kita yang telah diletakkan sejak awal, yaitu memprioritaskan bidang pendidikan dasar Alkitab dalam bentuk sekolah-sekolah Alkitab atau SA. Sebab sekolah Alkitablah yang mencetak pekerja-pekerja tangguh untuk merambah ladang-ladang gerang, dan bukan sekolah tinggi teologi yang mencetak sarjana-sarjana teologia. Tentu dengan kemajuan-kemajuan yang ada sekarang, sudah saatnya gereja menyiapkan juga tenaga-tenaga terdidik lewat institusi-institusi pendidikan tinggi tersebut untuk menjangkau segmen masyarakat tertentu. Saat ini GPDI memiliki 26 sekolah Alkitab atau SA dan 10 institusi setingkat sekolah tinggi teologi atau STT yang ada di seluruh Indonesia. GPDI juga memiliki misionaris di beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Kamboja, dan tahun 2018 membuka pelayanan di Hong Kong. Interdenominasi. Dalam mewujudkan kebersamaan antara gereja-gereja aras nasional, maka GPDI menyalurkan aspirasinya melalui lembaga PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia. Bahkan GPDI dapat dikatakan sebagai motor atau sebagai ikon dan lembaga ini, karena sejak terbentuknya tahun 1979, Ketua Umum PGPI yang dahulu bernama DPI, Dewan Pentakosta Indonesia, selalu dipegang oleh tokoh-tokoh GPAL seperti Pendeta W.H. Bolang, Pendeta A.H. Mende, dan Pendeta M.D. Mawakari. Tahun 2003 dalam Mubes Wisma Kasih Bogor, GPDI melepaskan kepemimpinannya untuk memberi kesempatan kepada yang lain, dan waktu itu terpilih Pendeta Suhandoko Waspati, Ketua Umum GBI saat itu, sebagai Ketua Umum PGPI 2003-2008. Pada tatanan regional, GPDI menjalin hubungan dengan berbagai lembaga dan gerakan Pentakosta di negara-negara Asia Pasifik. Satu di antaranya adalah PAM, Pentecostal Asia Mission, yang melakukan pertemuannya 2 tahun sekali. Dalam konferensi PAM di Bangkok tahun 2004 yang lalu, Pendeta A.H. Mande, Ketua Umum GPDF, terpilih sebagai Presiden dari Pentecostal Asia Mission atau PAM. Itu sebabnya pada tahun ini 2006 yang lalu, GPDI menjadi tuan rumah atas PAM Konferensi 2006